Kita kembali lagi di cerita kehidupan kita. Kita lagi ngopi dulu dan santai, kita ketemuan dan udah beres kerja, kita langsung berbagi pengalaman lah, sobat. Pernah emang berbagi pengalaman gitu. Jadi sebelum kita lanjut ke tamu kita sendiri nih, bintang tamu lah yang spesial di Bandung gitu. Dan kita akan coba untuk tanya dulu, kita panggil dulu namanya Pak Yunus. Silakan Pak Yunus. Mungkin media-media ini ingin tahu lah gitu ya pengalaman-pengalaman Pak Yunus. Nih, Menceritakan tentang Pak Yunus apa aja dah. Pengalaman paling jengkel jadi sales itu dimarahin toko. Terus Kita udah negosiasi lama, beli beli kagak terus tuh. udah gitu dimarahin sama koordinator Koordinator apa tuh? kalau kita ngecip. Chip ya. Kalau kita nggak chip ya. Terus Enaknya gajinya lumayan, terutama insentif ya. iya. Insentif lumayan. Terus pengalaman kita di jalan tuh gimana ya, ketemu orang baru lah katanya gitu. Oh, jadi gitu ya, kesannya jadi sales gitu ya. Tes mental. Tes mental guys. Jadi kalau menurut dulu kan gue nih pernah jadi pengalaman jadi supir, wah jadi sales motoris, dan sekarang jadi sales TO. Di sini sales TO gue yang gue lakuin adalah sales TO good customer. Jadi bener-bener orang harus beli, bener-bener yang beli ya, yang beli dengan nanti nggak begitu acak-acakan gitu ya. Kita Tapi bener-bener yang real, nggak ada tembak-tembakan kayak dulu gue kerja gitu. Dan beda. bedanya di mana tuh? Kita jual barang yang mahal kan, Iya, barang yang mahal, betul. ada istilahnya fast moving sama slow moving kan. Iya, betul, benar. Kita memang jual barang slow moving kan. Enggak, slow moving sebenarnya itu pas mopping tapi dia terkenal gitu ya. Pertama mereknya nggak terkenal juga. Itu Karena enggak tantangannya. di sini itu yang gue alami itu dan gue tanya itu kita menjadi sales plus iklan gitu ya. Jadi di tempat kerja gue ini yang saat ini tuh enggak bener-bener enggak iklan gitu. Enggak iklan di televisi secara kayak yang lain, produk-produk lain. Pernah ikut sponsor juga. Iya, ini cuma bener-bener real dari sales gitu ya. Dan gua kunjungin nih toko yang gua datengin, gua sebutin ya nama produknya ya. Ya gua sebutin nama PT-nya juga. Gua datang dan dia, kok gua baru tahu sih ada produk lu. Emang udah berapa tahun di Bandung? Gua bilang, udah hampir 20 tahun. Begitu. Dan dia baru tahu, dan gue terjadi di hari ini, tapi gue jalanin dan gue kenalin, dan dia baru benar-benar baru tahu gitu. Apa yang menurut lu kalau ketika customer lu datang tiba-tiba, kok gue baru tahu gitu? Yang gue alamin gini, biasanya sales kalau yang bawa produk baru yang gak terkenal tuh sulit, pasti akan ditolak. Apalagi kalau harganya Betul, beda dari yang lain. betul banget, betul. Nah, di situ sih tantangannya beda sama sales yang bawa brand. Bener. Toko pasti mau kan. Dulu yang lu kerja nih yang bawa brand nih pas mopping nih ya, pas mopping ibaratnya ya udah iklan di televisi, dimanapun dia iklan. Apa yang lu rasakan ketika lu datang ke toko? Nama sebut jangan sebut ya nama produknya, yang kita lu bilang produk A gitu ya. Enak nggak lu jualannya? Enak, kita nggak usah nego capek-capek, nggak usah terlalu banyak budal juga di toko kan, Bener. langsung dibeli kan. Iya, nih gua bener. Nih, gua yang gua alamin dulu kan gua kerja di bagian ini ya, ini di bagian sales yang bener-bener ke toko kelontongan gitu ya, apa sembakoan gitu ya. Pas mopping banget gitu. Ketika gua terjun di dunia itu, nama gua kan udah tahu kan, nama gua tuh Jamal dah, udah terkenal dah gitu ya. Kalau udah datang ke gua udah tahu cara trik gua gitu ya. Dan gua bener-bener di sini gua ibarat yang gua alami itu ya, ini curhatan gua sendiri ya. Dan bener gua rasain, gua kerja di sini yang perusahaan gua sekarang, gua kerja di training cuma 2 hari dilepas, dan gua nggak tahu produk yang gua rasakan. Nah, itu kan yang kalau jadi sales fast moving ya Betul. enak, tapi justru di sini tantangannya bro. Ya itu tantangan yang menurut gua, emang basic gua sales nih. Basic gua udah jadi sales udah lama ya, nggak lama banget sih, udah sekitar 2 tahun 3 tahun ya. Gua paham cara pendekatan ke toko, gua ngerti. Tapi yang gua nggak ngerti itu, yang gua rasakan itu adalah produknya, Bang. Tapi satu gini, kalau kita jual produk mahal, Iya, gimana biar kita sukses gitu ya? kita harus tahu dulu produk knowledge-nya. Produk knowledge-nya guys. Jadi kita harus tahu. Sekarang kita jualan oil nih,
kita harus tahu base oilnya seperti apa, Betul. kan? Terus kualitas seperti apa. Betul. Kebanyakan kan customer itu tidak tahu mana oil yang bagus sama yang tidaknya kan. Betul banget. Tapi kan kalau toko biasanya pengen yang murah, Laku benar. Yang Oke, laku. ya. nggak tahu itu mau kualitasnya jelek mau bagus, yang penting murah gitu kan. Betul banget, betul. Yang gua rasain itu betul. Jadi produk kita tuh mahal tapi memang ada kualitas. Lu kesan-kesan yang membuat lu sedih gitu, yang membuat lu sedih ketika lu bener-bener lu kerja di sini kan baru nih, sedih. Lu dulu kerja bawa produk brand yang terkenal gitu ya, yang cepat omsetnya ratusan juta. Sekarang lu omset lu kan 50 juta nih, gua sama 50 juta, dulu 800 juta, 500 juta, sekarang 50 juta, beda jauh kan? Tapi yang lu Pengalaman rasain sedihnya gimana ya? sih? Yang Pengalaman sedihnya ya. sedihnya, yang membuat sedih. Nih pas gua masuk tuh, gua suruh keluar kota kan, 14 hari Pangandaran saya nggak bawa order satupun. Walaupun saya bawa order tapi ditolak. Iya, karena kuantiti kan, kuantitinya guys. karena kuantiti. Dan disarankan Nah. untuk ke kalau ngambil pisan Bayar COD langsung. enggak Ke maksudnya Tokped. ke Tokped ya, Tokopedia dia langsung itu. Disarannya ke sana. Cuma kan kalau kata saya untuk masalah orderan, nggak bisa gitu lah ya. Udah kita kan udah jualannya snooping kan. Tapi kita kan pakai jasa Ekspedisi, pengirimannya kan. iya pakai jasa gitu ya, nggak benar-benar real pakai supir Maksud kita itu gitu. Itu kesan sedihnya. Dan sedihnya ya, Senangnya memang tidak semua toko nolak. iya Ya kalau toko yang ngerti yang butuh pasti dia beli. itu senangnya. Kita nggak usah nego capek-capek, kecuali kalau memang toko-toko yang di kampung tuh, Bener kampung-kampung. Kalau ada di kota besar pun ada yang nolak. Kalau memang si daya beli customer-nya nggak sampai. Kita memang punya kualitas, tapi kita juga kalau nagarin barang nggak asal. Tapi ya nih bener. ini sorry nih Pak Yunis ya, gua potong ya. Dulu kan lu kerja nih, pasti punya database masing-masing kan? Nah, di sini yang gua rasain nih, gua kerja gak punya database-nya tapi ngacak gitu. RO-an orang diambil gitu. Kalau dulu yang gua kan satu area contoh gua Bandung Barat, Selatan, Utara, contohnya kan pusat ibaratnya. Di sini mah, gua dulu kerja di AFI, itu area tuh dibaginya rata. Bener. Gak ngacak. Jadi kita nggak bisa ngambil orderan area lu, nggak bisa. Iya benar. Kalau di sini kan areanya nggak jelas, kecuali yang luar kota ya. Luar kota. Luar kota udah pasti otomatis ya. Nah di situ. Jadi gini, kalau main di sales police fair, dia ada yang disebut daerah kering. Keringnya gimana? Daerah kering itu daerah yang susah masuk lah. Bisa masuk berarti ya. Beda sama yang daerah basah. Basah. Mungkin lu tahu lah daerah basah di mana? Ya paham. Daerah kering. Kebetulan gua tuh di daerah kering. Iya. Itu ada sih peribahasa daerah kering dan daerah basah. Jadi untuk perkembangannya kurang dan dia untuk secara pemasaran itu kurang sebenarnya, bukan kering itu bukan keringnya susah untuk daya belinya. Ordernya susah. Ordernya susah juga Gini, memang. di daerah kering itu barang murah pun belum tentu dibeli. Nah, Kering itu malah belum tentu juga. belum tentu juga. Karena kok bisa gitu? Walaupun dibeli, jadi gimana ya, intinya lah jual barang mahal sama barang murah tuh memang Beda gitu ya. beda lah. Yang murah juga belum tentu Dibeli. banyak dibeli. Banyak bengkel yang kejebak misalkan harga gula per liter 20.000, tapi kan isinya air. Iya betul, Nah, betul itu kan? guys. Itu guys. Nah, di situ banyak kejebak juga. Tapi di sini lu gue tanya nih, masih semangat gak? Kalau dibilang semangat sih semangat, cuma kan yang gak semangat itu tekanan. Kalau gue jujur, gue kalau udah di daerah Bandung nih, gue butak banget pikiran gue. Beda sama di luar kota. Contoh, gue kan Sumedang sama Purwakarta gue pegang nih. Itu sangat benar-benar sangat bisa gue handle gitu ya. Tapi beberapa daerah Bandung ini membuat gue pusing sini. Intinya mah Karena di sini nggak kayak gue kerja dulu nih, bang. Gue kan punya database nih. Kata gue punya database buat outlet area sendiri yang tadi bilang, Iya. area sendiri nih. Kata gue selatan gue habisin. Kayak gue dulu Tangerang Selatan, gue Tangerang Selatan gue habisin nih. Itu punya area gue nggak bisa diambil sama yang lain. Tangerang Selatan sampai mana perbatasan sama Seles yang ini? kayak gini kan, kita di kantor kan punya CIF kan, Iya CIF. toko RO di kita belum tentu bulan depan order. Betul banget. Bener nggak? Betul. Otomatis untuk nambahnya kan kita dari NO, NO pun susah setengah mati. Iya betul. Ya. Jadi pengalaman gue di sini gue sama sih bang.
Dulu gua di bagian sembakoan mungkin pemutarnya cepet ya, 2 minggu sekali pemutarnya. Ternyata gua kerja di bagian spare part oli ini, buset, temponya sampai 2 bulan, 60 hari. Dan dia tidak buka untuk COD, dan gua pernah menanyakan apakah bisa untuk COD. Bisa mal, minimal 500.000. Oke, 500.000 kita. Kurang dari 500.000 nggak bisa dikirim loh. Coba lu rasain. Kalau orangnya pas ada terus nggak akan dikirim. Padahal kan dia beli cash kan, harusnya nggak masalah ya. Aneh dikit tuh. Dan di sini juga aneh banget. Dan anehnya ini kurang 500.000 kita kan minimal nih, maksimalnya kalau 7,5 baru kita tempo. Pokoknya di bawah itu harus COD, dan 500.000 itu di bawah 500.000 nggak bisa COD karena nggak bakal bisa terkirim, minimalnya 500.000 itu Kalau SOP-nya. waktu di Acu kita order nih di toko ini nih 10.000 sakit motor, bulan depannya dia pasti ngambil lagi. Kita Karena nggak pusing. pemutaran cepet ya, dia Bukan cepet. Satu kenapa? barangnya pas moving. Pas moving kan, Oh, pas moving guys. gitu kan. Dia cepet lah. Terus si toko tuh nggak mungkin pesan 2 bulan lagi baru pesan kan. Iya. Rata-rata saya dulu ngalamin paling lama tuh 1 bulan depan kita ngorder bulan ini, bulan depan dia udah ngorder lagi. Betul. Dan walaupun 2 piece aki mobil saya kirim. Tapi kan aki mobil harganya berapa satu? Benar. Tapi yang 800.000 itu. gila banget bener di sini gua. Yang gua rasain tuh bener-bener yang ini curhatan gue ya. Gue yang bener-bener di sini itu luar biasa guys. Dan di sini tuh banyak strukturnya ya, struktur secara organisasinya kurang di sini tuh yang gua tahu ini, yang gua rasain. Kurangnya itu gimana? Di sini masih untuk balik lagi ke awam gitu ya, masih awam yang orang-orang megang di sini. Mungkin dia nggak pernah masuk ke dunia distributor put ya, put itu makanan ya, makanan mungkin dia belum pernah put. Enggak, yang gua lihat bukan gitu mas. Kayaknya di mana start Kayak Pak Yusuf kan mantan sales di merek Anu lah. iya men. Itu kan sama orangnya, cuma beda merek. Lumayan saya bingung di sini tuh mana ya? Kayak masalah area, terus program itu kan dibikin sama kita sendiri. Iya benar. Terus masalah tagihan, punya toko macet, gitu kan? Gimana nggak macet toko orang kita jual paksa kok? Ya, iya kan? Benar. Kalau di Aki nggak kayak gitu dulu, nggak kayak gitu, beda. Beda berarti setiap perusahaan memang beda-beda sih, beda-beda secara. Gue cuma 4 orang Ini bekerja, beda. Hah? sales cuma 2 orang, tapi bisa nyampe 400 juta sama 2 orang. Di sini 5 orang 50 juta 365 juta. sama 5 orang sales. 6 guys, 6 ya? 6 lah. Main baru ya? Sama yang baru. Gila ngap-ngapan, gua 50 juta aja. Ngap-ngapan, tapi gua di sini bener. Tapi di sini itu kerjanya untuk tanggung jawab secara utangnya itu nggak terlalu besar gitu ya. Kalau dulu di tempat gua kerja dulu sampai 500 juta. Kalau 500 juta toko itu bayar kabur 1 orang. Gua pernah ngalamin kabur 1 orang 1-2 juta. Buset, berasa banget. Berasa. Yang 100.000 udah nggak gua hitung. Yang 1 juta berasa banget. Jadi beda-beda aja deh, sebetulnya beda. Beda-beda. Jadi gini, kalau di spare part rata-rata kalau misalkan ada yang nggak bayar, biasanya insentif nggak cair. Cair tuh kalau di spare part yang insentif cair jadi nggak dibebankan ke sales. Bener ya? Ada juga yang cair, tapi asal ada tanda tangan toko, Tuh. perjanjian. Janjian. Tapi kalau di sini, kalau di tempat gua dulu kerja mah enggak. Kalau di tempat kita sekarang, masalah air yang tembus 75% dapat gitu. Jadi guys, jadi perbedaannya gini. Kalau di tempat gua dulu kerja, ketika sales itu toko itu kabur, yang jadi beban itu adalah sales. Oh, Gua pernah ngalamin 2 juta semuanya. sampai dipotong. Dan bukan masalah gua ini, ya gua juga nggak jahatin gitu, nggak terlalu jahatin toko gua juga. Tapi kabur itu kenapa sih kabur gitu? Dan kenapa dia harus gua, padahal udah jelas tokonya kabur, nggak gua pakai, tapi gua tetap harus Sekarang mah gini aja. tanggung jawab. Lo bawa lampu yang merek yang brand terkenal kan Mm-mm. enggak. Kita brand yang nggak begitu terkenal tapi mahal. Mm-mm. Emang punya kualitas. Lo mau pilih yang mana? Oh, lo jadi yang punya bengkel. Itu yang murah. Yang murah kan? Iya, yang murah sama.
Tapi bener cenderung ya tergantung orang-orangnya, balik lagi ke orang-orangnya. Kita jangan ngeluh lah. Jangan pernah ngeluh. Yang Ketika penting berusaha dulu. ya mungkin kita ngitung aja gini, perusahaan itu berdiri 2 sampai 20 tahun di Bandung. Begini mikirnya. Kalau secara nggak laku berarti bangkrut kan? Tapi ini secara Masih berjalan. berjalan dan omset sesuai ya. Tapi kan keuntungannya ambil 12%. Ya mungkin itu kalau keuntungan kita nggak tahu ya marginnya ya. Yang penting kita kan mikirnya begitu lah. Mungkinnya Itu masih masalah bos ya. masalah bos itu mah mau keuntungan berapa mau itu nyari Penting itu. mah gua digaji ya. Yang penting digaji. Tapi gue senang di sini digaji itu nggak ada yang ditahan-tahan. Kayak gue kerja dulu, bukan ditahan maksudnya nunggu closingan dulu, baru dia keluarin gaji. Kerja dulu. Tapi kalau di sini nggak, Itu sih berarti otomatis turun otomatis langsung benar di tapi sini. di sini gaji memang gede sih. Buat Emang. sales. Gede di sini. Kalau secara Jawa Barat ya, Saya selama jadi sales uang luar kota belum pernah dapat. di sini royal banget guys. Oh, ada uang bensin, uang makan, Uang servis servis motor, terus ada uang penginapan. Jadi kita keluar kota itu kasih penginapan penginapannya kita nggak boleh di hotel jelek. minimal 150 maksimal 150.000. Gila kagak tuh hotel? Udah 150.000 tuh udah lo lah Lah. enak. Lu pengen gaya apa sih tidur? Enak AC, Kalau untuk TV. ukuran sales ya. ukuran sales ya Gitu. minimal ya 150 maksimal 150 mah udah wah banget ya. Kita gajian tuh tiap minggu. Yo, Tanggal 15 kita gajian lagi ya. yo, guys, uang Minggu servis satu. motor. Guys, itulah 2 minggu aja. bener yang gua rasain pengalaman gua di sini ya. Ini mah curhatan aja ya guys. Jadi pengalaman di sini yang gua kan pernah tuh manajer pernah ngomong selalu bilang begini di tempat kerja gua dulu. Contoh cari kerjaan di tempat di luaran sana yang lebih enak kayak di sini. Tapi gua selalu tendamkan. Emang gua takut juga tuh keluar pengalamannya. Tapi gua keluar cabut gak mungkin ada masalah ya, skip lah, cabut tuh. Ternyata ada yang lebih enak lagi kerjanya, ada yang lebih nyantai lagi, ada yang lebih full santai banget, gak terkontrol banget, gak balik ke kantor. Kita cuma berangkat doang, kalau lagi daerah Bandung kita ke kantor, sisanya buat cabut bobo ke rumah bobo. Itu guys perbedaannya. Dan gua lebih mungkin kalau secara gaji menangan di sono di tempat Jabodetabek ya, tempat gua dulu kerja hampir sekitar 4-3 lah gue Tapi itu. kalau kata gua mah sih yang namanya sales mah sama aja sebenarnya. Sama aja, tapi cuma gue hitung cuma beda 1 juta dalam sebulan. Gue secara kotor ya, global kotor. Di sono kan kotornya itu kalau dianggap kalau kita keluaran kota itu anggapnya 5 juta. Enggak, kalau maksudnya 5 juta kotornya itu anggap enggak pakai insentif di situ ya. Hitungan secara itu kotor dan lain-lain 5 juta. Itu, bro. Kalau di sini secara hitungan 4 juta. 4 juta yang gue hitung ya kalau keluar kotaan sampai ini total 5 juta lah. kalau pas tambah hotel gila kagak tuh, edan tuh. Tapi nggak apa-apa sih, nikmatin guys. Jadi ini berbagi cerita aja. Oke guys, sampai di sini dulu, ada bininya udah pulang nih.